Oke, seperti yang kita tahu nih, manga One Piece chapter 1048 di minggu ini tidak rilis alias libur karena adanya Golden Week di Jepang sana. Jadi kali ini DRTV akan memprediksikan dan berspekulasi nih tentang apa yang akan terjadi di sepanjang chapter 1048 nantinya. Dari chapter 1047 yang lalu sebenarnya masih banyak sekali nih plot hole yang masih belum diungkapkan oleh Oda Sensei di Onigashima sendiri. Salah satunya tentang nasib dari Pulau Onigashima itu sendiri, dimana seperti yang kita tahu nih, saat ini pulau itu perlahan mulai mendekati ibu kota bunga dan menjadi bom waktu yang benar-benar akan membuat masalah baru selain masalah utama yang harus mereka hadapi untuk saat ini, tentunya mengalahkan sang Raja Hewan Buas Yonko Kaido. Nah, jadi apa isi dari chapter 1048 nanti yang akan datang nih? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai One Piece 1048 tentang prediksinya itu akhir untuk Raja Hewan Buas Kaido dan flashback Kaido mengungkap rahasia besar Poneglyph Wano. Nah, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa saja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kami yang lainnya, oke? Kita tahu bahwa tinju super besar Luffy yang bahkan lebih besar dari Pulau Onigashima ini menjadi penutup untuk chapter 1047 yang lalu. Jika kita lihat nih, tinju Luffy itu sepertinya juga sudah dilapisi dengan buso Sokuno Haki yang ditandai dengan warnanya yang berubah menjadi hitam dan juga dialiri dengan haus Sokuno Haki yang ditandai dengan adanya kilatan petir berwarna hitam yang menyelimutinya. Sementara satu tangan Luffy yang lainnya terlihat masih dalam erat mencengkeram tubuh dari Kaido meskipun sang Yonko sudah berubah ke dalam mode Zoan naganya ini. Dengan kata lain, di sini posisi Kaido itu sudah sepenuhnya terkunci oleh Luffy bakal Senju kita. Jadi kecil sekali kemungkinan Kaido itu dapat menghindari serangan brutal Luffy kali ini. Karena inilah kemarin sempat banyak spekulasi yang mengatakan jika Kaido akan tumbang di chapter 1048 yang akan datang. Ya, memang bisa aja akan terjadi nih, namun kecil sekali kemungkinan Kaido akan tumbang secepat ini. Mengingat waktu sebelum fajar datang masih sangat panjang dan Pulau Onigashima sendiri pun juga masih belum mencapai ibu kota bunga untuk saat ini. Pukulan super besar Luffy bakal Senju kita itu memang akan dengan telak mengenai Kaido. Namun mengingat posisi Kaido yang saat ini tepat berada di atas Pulau Onigashima, mungkin Luffy akan sedikit membelokkan arah pukulannya itu ke samping agar tidak langsung mengenai pulau tersebut. Nah, jika kita lihat bagaimana posisi Pulau Onigashima untuk saat ini yang sudah berdekatan nih dengan ibu kota bunga, maka sedikit di sampingnya pukulan Luffy itu kemungkinan besar akan mengirimkan Kaido tepat di tengah-tengah keramaian festival ibu kota bunga. Nah, jika kita melihat pola dari Oda Sensei sendiri sebelum-sebelumnya nih, hal semacam ini memang sudah semestinya terjadi dan juga memang diperlukan. Pasalnya di sini seluruh penduduk Wano Kuni itu harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri jika ada orang lain yang akhirnya benar-benar bisa menumbangkan Kaido serta juga membebaskan negeri Wano itu dari penjajahan panjang yang dilakukan oleh Kaido beberapa dengan shogun palsu Orochi ini. Namun meskipun di sini Kaido sudah terkena pukulan telak dari Luffy bakal Senju kita nih, bahkan saya membuatnya terpental jauh dari Onigashima sendiri, masih belum menjadi akhirnya dari pertempuran puncak saga Wano Kuni ini. Menurut kami sendiri masih banyaklah hal yang harus Oda Sensei jelaskan nih dan selesaikan sebelum art panjang Wano Kuni ini berakhir. Contoh kecilnya saja adalah flashback dari Wano Kuni itu sendiri. Dari titik sebelum kekalahan Kaido ini akan jadi momen yang sangat pas untuk Oda memberikan flashback dari Kaido. Kita tahu pula bahwa sebenarnya ada banyak sekali hal yang menarik dari masa lalu Kaido, terutama mengenai masa mudanya yang menjadi bagian dari bajak laut Rock D. Sebek. Ya, semua tentang bajak laut Rock D. Sebek sangat menarik sih memang dan juga masih menjadi misteri besar di universe One Piece itu sendiri. Namun kami di sini memprediksi jika kita akan mendapatkan flashback dari Kaido yang berhubungan dengan Poneglyph yang berada di Wano Kuni ini, bahkan mengenai masa lalunya bersama dengan bajak laut Rocky itu. Dalam flashbacknya ini, Kaido ini akan terungkap nih apa isi dari Poneglyph yang ditemukan oleh Torao di Onigashima sebelumnya. Seperti yang sudah kita tahu, yang ditemukan oleh Torao itu bukanlah Road Poneglyph. Dan tentu saja karena Poneglyph itu tidak berwarna merah yang menjadi ciri utama dari sebuah Road Poneglyph. Nah, Poneglyph yang ditemukan Torao itu berwarna biru sama seperti Poneglyph yang berada di Fishman Island. Jadi kemungkinan besar itu adalah Rio Poneglyph. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa sih isi dari Rio Poneglyph itu sendiri? Oke, sampai saat ini sudah ada 4 Rio Poneglyph yang sudah kita ketahui dan semuanya mengungkap informasi yang sangat penting mengenai sejarah dunia.
Yang pertama nih, Rio Poneglyph di Sandora yang menceritakan tentang lokasi keberadaan senjata kuno Poseidon. Yang kedua ada di Alabasta yang menceritakan lokasi keberadaan senjata kuno Pluton. Dan yang ketiga ada di O'Hara yang menceritakan nama asli dari kerajaan kuno itu. Dan yang terakhir yang keempat adalah di Fishman Island yang mana itu menceritakan tentang permintaan maaf dari seseorang yang bernama Joy Boy kepada Poseidon. Nah, semua dari prestasi kuno ini ditemukan di tempat-tempat yang sangat penting nih untuk cerita One Piece sendiri. Dan ini juga merujuk dari hal ini. Maka sangat-sangat mungkin nih jika Rio Poneglyph akan kembali terungkap di Wano Kuni. Pasalnya negeri Wano sendiri merupakan tempat yang sangat berhubungan erat dengan kejadian di abad kekosongan yang lalu. Dan bukannya itu saja nih, salah satu klan dari negeri Wano ini, klan Kozuki, adalah orang yang menciptakan Poneglyph ini sejak awal. Lantas, apa isi dari Rio Poneglyph Wano ini? Oke, bukan tidak mungkin pula jika Poneglyph di Wano ini akan mengungkapkan apa itu senjata kuno Uranus beserta lokasi keberadaannya. Pasalnya hanya Uranus lah satu-satunya senjata kuno yang sampai saat ini belum sedikit pun dijelaskan mengenai apa dan bagaimana rupa dari senjata kuno yang satu itu. Jika kita lihat dari 4 ke Rio Poneglyph yang sudah terungkap selalu memasukkan sedikit konteks mengenai sejarah dunia serta kejadian yang terkait dengan abad kekosongan. Sandora mengungkap keberadaan Poseidon, Alabasta mengungkap keberadaan Pluton, dan sekarang Wano Kuni akan mengungkap keberadaan Uranus. Who knows? Oke, kita flashback sejenak nih. Kaido tentu tidak akan menjadi hal utama di chapter 1058 nanti. Masih akan banyak hal yang terjadi seperti yang sudah admin jelaskan di awal tadi mengenai pukulan dari Bakasencho Luffy yang akan mengenai Kaido dengan telak dan mengirim Kaido jatuh tepat ke ibu kota bunga. Dan dengan Kaido melihat pukulan telak dari Luffy ini tentu akan berimbas ke Pulau Onigashima yang membuat penerbangan itu semakin tidak stabil. Bahkan mungkin saja ini juga akan membuat posisi dari Pulau Onigashima itu turun sampai di bawah awan sehingga bisa terlihat oleh seluruh rakyat ibu kota bunga yang tengah berpesta pora itu. Terakhir, berkat the power of kepepet nih, Momonosuke akhirnya mulai bisa dan sudah menemukan cara untuk menghasilkan awan api yang cukup untuk menstabilkan penerbangan Pulau Onigashima itu sampai mendaratkannya dengan selamat di suatu tempat yang kosong. Di laut mungkin. Gimana pendapat kalian? Oh ya, karena ini masih sebatas prediksi nih dan spekulasi, jadi belum tentu apa yang admin prediksikan itu akan benar-benar terjadi di chapternya depan. Dan semua kemungkinan bisa saja terjadi nih, hanya saja Oda Sensei yang tahu kebenarannya. Dan jika kalian punya prediksi ataupun spekulasi yang lebih masuk akal nih, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, oke? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itulah tadi background kita mengenai prediksi-prediksi yang kemungkinan terjadi dalam One Piece 1048. Akhir untuk Raja Hewan Buas Yonko Kaido dan flashback Kaido mengungkapkan rahasia besar Poneglyph Wano Kuni. Jangan lupa kesaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten di RTV and we'll be come back.